Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi matrik setelah kita mempelajari proses dari matrik. Aplikasi matrik yang paling utama, yang paling banyak adalah untuk membentuk suatu model matematik. Ya, sebagai contoh di sini adalah model matematik regresi sederhana. Regresi sederhana di mana persamaannya merupakan suatu persamaan regresi linear. Dan juga regresi berganda yang berbentuk regresi berganda linear. Regresi sederhana linear bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y dan X ini didapatkan dari hasil data di lapangan atau data perusahaan. Ya, contohnya misalkan adalah persamaan demand, ya, Q sama dengan A min BP. Ya, jadi apabila jumlah harga barang meningkat, maka Q menurun. Dan juga sebaliknya, kalau harga barang menurun, maka jumlah permintaan akan naik atau Q-nya akan naik. Ya, jadi persamaannya adalah Q sama dengan A min B kali P. Atau persamaan supply, Q sama dengan A plus B kali P. Jadi P-nya itu adalah biaya produksi ya. Nah, itu suatu bentuk persamaan dari linear simple regresi ya. Karena simple regresi itu kalau variabel X-nya 1, ya X ini kita sebut dengan variabel bebas, sedangkan Y-nya itu variabel terikat ya. Atau X itu variabel independent, Y-nya variabel dependent. A-nya itu kita sebut dengan konstanta, B-nya gitu kita sebut dengan koefisien. Ya. Demikian juga dalam multiple regresi, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya sampai BNXN. Jadi X-nya itu adalah independent variable, Y-nya itu adalah dependent variable. Nanti sebagai contohnya akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, untuk simple regresi, sebagai contoh di sini adalah ada data dari suatu perusahaan dalam 10 periode, yaitu tentang hubungan antara biaya iklan dan pendapatan. Kalau biaya iklannya 10, maka pendapatannya 44. Kemudian kalau biaya iklannya 9, maka pendapatannya adalah 40. Ya. Kemudian kalau biaya iklannya 11, pendapatannya 42, dan seterusnya. Kalau biaya iklannya 15, maka pendapatannya 60. Dan ini didapatkan dari setelah perusahaan berjalan selama 10 periode. Nah, kemudian dari data ini akan dicari atau akan dibuat model matematiknya. Model matematiknya dari pelaksanaan menjalani perusahaan tersebut tentang biaya iklan dan pendapatan. Hubungannya bagaimana? Nah, dari data tersebut maka pasangan data tersebut diplot dalam bentuk square plot ya, di mana biaya iklan ini mewakili X-nya, pendapatannya itu adalah Y-nya. Jadi X-nya 10, Y-nya 44 ya. Maka di sini X-nya 10, Y-nya 44. Ya, titik ini ya. Kemudian yang kedua adalah X-nya 9, Y-nya 40. X-nya 9, Y-nya 40 ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dari diagram pencari ini atau scatter plot ini, maka ini ada kecenderungan jika biaya iklan naik, maka pendapatan juga akan meningkat ya. Jadi terdapat kecenderungan hubungan linear antara biaya iklan dengan pendapatan ya. Nah, untuk itu akan dicari bentuk persamaan matematiknya atau yang kita sebut dengan garis regresi, yaitu garis linear yang rata-rata di antara diagram pencari ini. Nah, untuk dapat mencari persamaan regresinya, maka dari data tersebut kita susun persamaannya karena di situ ada 10 periode atau 10 data.
maka ke 10 data tersebut kita masukkan ke dalam persamaannya. Pendapatannya 44 itu sama dengan A plus biaya iklannya 10 kali B. Pendapatannya 40 sama dengan A plus biaya iklannya 9 kali B. Jadi pendapatannya 42 itu sama dengan A plus biaya iklannya 11 kali B, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan di sini ada 10 persamaan linear. Sedangkan variabel yang tidak diketahui dari persamaan ini adalah A dan B. Yang itu akan kita cari persamaan A dan B-nya. Nilai A dan B-nya ya. Nah, sebetulnya kalau A dan B ini kan hanya 2 ya. Jadi kalau dengan 2 persamaan saja sudah cukup ya. Kita akan mendapatkan nilai A dan B. Nah, dengan demikian kalau ini ada 10 persamaan, maka tentunya di sini yang kita sebut ada ukuran lebih, ada nilai lebih ya, karena banyaknya data yang kita miliki ya. Sehingga kita akan menghitung regresi linearnya. Berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Dari persamaan ini, kemudian kita susun dalam bentuk matriks, di mana yang Y-nya ini dalam matriks Y-nya ini seperti ini, 44, 40, 42, dan seterusnya sampai 60. Kemudian matriks A-nya ini adalah koefisiennya. Jadi koefisien A 1, kemudian koefisien B-nya 10, berarti 1, 10. Kemudian koefisien 1, 9, 1, 9, 1, 11, 1, 12, dan seterusnya, sampai kita mendapatkan semuanya. Ini adalah koefisiennya yang kita sebut dengan matriks A. Kemudian A dan B-nya, konstanta dan koefisiennya, A dan B yang akan kita cari ini kita dalam bentuk matriks kolom. Sehingga kalau ini kita kalikan A kali 1, B kali 10. Ya. Berarti A plus 10B. Kemudian A kali 1, B kali 9, berarti A kali A ditambah 9B. Ya. Jadi kembali lagi seperti ini. Ya, sehingga ini yang Y-nya ini kita matriks Y, kemudian ini matriks A dikalikan matriks X. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, ya, di mana kita akan mencari nilai X-nya, yaitu A dan B-nya, ini dengan rumus X sama dengan A transpos dikalikan A, kemudian kita inversikan, kemudian kita kalikan A transpos kali Y. Nah, kalau kita hitung dengan metode matriks yang sudah kita pelajari, maka akan kita peroleh nilai A-nya adalah 7,6, B-nya adalah 3,53. Sehingga persamaan regresinya adalah 7,6 ditambah 3,53. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan coba mengerjakannya dengan menggunakan Excel. Kita akan coba menggunakan Excel. Di sini, new cell. Kemudian Excel kita ini. Ya. Oke, ini ya kita Excel ya. Kemudian ini sudah kita kopikan datanya di sini ya. Kita perkecil dulu, mudahkannya ya. Oke, kemudian ini matriks A-nya ini kita ketikkan di sini ya. Berarti ini adalah 1, 10. Ya. 1, 10. Kemudian 1, 9. 1, 11. 1, 12. 12. Kemudian 1, 11. 1, 12. Dan 1, 13. 1, 13. 1, 14. 1, 15. Oke. Ini kita cek lagi. 10, 9, 11.
10, 9, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Oke ya. Kemudian ini matrik Y-nya sudah kita ketikkan di sini, matrik Y-nya. Kemudian kita hitung matrik transpose-nya ya. Ini kita blok dulu. Transpose, kita ketikkan transpose ya. Klik ya. Kemudian ini kita blok. Kemudian kurung tutup. Ctrl Shift Enter. Oh, ini ada yang kelewatan. Ya, kita ulangi lagi. Bloknya kelebihan. Ini sama dengan transpose. Kemudian ini kita blok. Kurung tutup. Ctrl Shift Enter. Oke ya. Oke, matrik A transpose kita kalikan dengan matrik A sesuai dengan rumusnya tadi. Kita letakkan di sini sama dengan multiplication ya. Kemudian A transpose kali A. Ya, transpose-nya dulu. Kemudian koma kali A. A kita blok, kemudian kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Oke. Nah, sesudah itu kita lakukan inversi ya. M inverse rumusnya ya. M inverse, kemudian ini adalah matrik ini. Kemudian kurung tutup, kemudian Shift, Ctrl, Enter. Oke. Kemudian ini adalah A transpose kali Y, berarti A transpose kali Y ini ya. Berarti di sini adalah kita buat matriknya sama dengan mul perkalian matrik ya. Kemudian ini adalah A transpose, koma, kali Y. Kemudian kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Oke ya. Kemudian A transpose inverse ini kalikan dengan A transpose Y. Kita dapatkan di sini sama dengan perkalian lagi multiplication. Ini adalah A transpose inverse, koma, kalikan dengan A transpose Y. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, maka di sini kita dapatkan nilai A-nya adalah 7,6, B-nya adalah 3,53 ya. Demikian perhitungan regresi linear, simple regresi linear ya, dengan menggunakan Excel mengaplikasikan dari matrik ya, dari operasi matrik ya. Nah, kemudian ini data X-nya ini kita kopikan. Kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan SPSS ya. Ini data Y-nya. Data Y-nya kita kopikan di sini. Oke ya. Jadi ini data X-nya. Kemudian ini adalah data Y-nya ya. Ya, kita akan lakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS. Ya. Begitu gini kita kopikan nanti ke program SPSS. Ya. Copy. Kemudian ini kita buka program SPSS-nya, new share, program SPSS-nya. Oke. Ya, kemudian di sini adalah kita paste ya. Oke, nah ini datanya ya. Nah ini kita rubah X, ini Y. Nah untuk merubah X, Y-nya ini adalah di variable view. Di sini menjadi X. Kemudian di sini menjadi Y. Ya. Oke, kemudian kembali lagi ke data view. Nah kemudian kita bisa lakukan save ya. Save data.
Di sini save data, save as data. Nah, kita bisa lakukan save data di directory yang kita inginkan ya. Oke. Kemudian di sini kita lakukan analyze untuk menghitung regresinya, analyze. Kemudian regression linear. Ya, dependent variable. Ini y-nya, berarti y-nya. Ini kita klik ke sini. Kemudian x-nya, ini kita klik ke sini, independent variable. Nah, untuk menghitung simpang regresi, kita klik statistik. Nah, di sini banyak modul-modul atau banyak yang akan dihitung. Untuk sementara kita tidak pelajari, ini nanti akan kita pelajari pada statistik 2. Kita cukup model fit-nya saja ya. Kemudian continue ya. Kemudian oke. Maka dia akan menghitung gitu ya. Kemudian hasilnya kita lihat, hasilnya di sini kita lihat adalah, kita lihat ke sini hasilnya. Oke. Nah, inilah hasilnya. Di sini kita lihat di sini persamaannya di koefisien ya. Di sini adalah 7,6 3,53 ya. Dengan demikian maka kita sudah menghitung simpang regresi dengan menggunakan program SPSS ya. Jadi koefisiennya ada di sini 7,6 dan 3,533 ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang dengan menggunakan multiple regresi. Dan share lagi, kita kembali ke slide kita. Slide kita. Oke. Untuk multiple regresi sebagai contoh di sini adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kinerja sama dengan A ditambah B1 kali motivasi tambah B2 kali disiplin kerja ya. Jadi dalam riset nantinya ini kita menggunakan kuesioner ya untuk mencari data kinerja, motivasi dan disiplin kerja. Untuk kinerja itu ada indikatornya ya, kemudian motivasi juga ada indikatornya, kemudian disiplin kerja ada indikatornya. Dan indikatornya itu yang kita tanyakan dalam kuesioner kemudian diisi oleh responden ya. Nah, sebagai contoh di sini datanya sudah ada. Datanya sudah ada, kita balik lagi ke data kita. Sini. Oke. Nah, data dari motivasi itu adalah seperti ini. Ini adalah data indikatornya. Ya, sehingga responden itu mengisi 5, 4, 3, 2, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk disiplin kerja juga indikatornya ada 5. Ya. Nah, ini tergantung dari riset desainnya. Kemudian kinerja juga demikian. Ini adalah ada 5, tergantung dari riset desainnya, di mana ada responden yang menjawab 5, 4, 3, 2. Ya. Itu akan kita pelajari dalam metodologi penelitian. Dan di sini datanya ada 107 ya. Sehingga untuk data motivasi, disiplin kerja dan kinerja masing-masing ada 107. Nah, untuk dapat menghitung regresi linear, ini maka regresi multiple regresi linear, ini maka indikatornya ini kita jumlahkan, ya sehingga totalnya ini 25, totalnya 19, ya ini penjumlahan daripada indikator. Ini mewakili nilai dari variabel motivasi. Demikian juga untuk disiplin kerja. Indikatornya ini kita jumlahkan, maka jumlahnya di sini, ini mewakili nilai dari disiplin kerja. Kemudian untuk indikator kinerja juga kita jumlahkan, di sini mewakili dari variabel kinerja. Kemudian total dari X1 itu kita pindahkan ke sini, kita kopikan ke sini. Kemudian total X2 juga kita pindahkan ke sini untuk memudahkan nanti memasukkannya ke dalam SPSS ya.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung multiple regresi dengan menggunakan program SPSS. Ya. Di sini kita kopikan dulu ya supaya memudahkan. Oke, kita copy ini. Copy. Kemudian kita masuk ke program SPSS. SPSS ya. Oke ya. Kemudian kita di sini kita masuk program SPSS ya. Kemudian di sini adalah ini kita delete saja ya. Kita delete saja di sini. Data yang lalu ya. Kemudian ini kita kopikan. Kita kopikan yang tadi ya. Oh. Yang tadi kita kopikan ya. Sini copy. Kemudian ini kita copy. Ini kita masuk ke sini ya. Kita share dulu, share ke situ ya. Share baru ya. Oke. Kemudian ini kita paste ya. Udah kita kopikan ya. Kemudian ini kita rubah ya. Kita rubah dulu variabelnya ya. Variabel yang pertama ini adalah y-nya ya. Y, kemudian oke. Kemudian ini X1 ya, X1. Kemudian ini X2. X1 dan X2. Kemudian ini adalah Y. Oke, ya. Ini kita balik ke data view ya. Kita bisa lakukan save ya. Kemudian ini kalau untuk kita cek dulu datanya 107 ya. Masukkan data dalam SPSS ini bisa kita ketik satu-satu atau tadi kita kopikan dari Excel-nya ya. Kemudian kita bisa lakukan save di sini. Ini ada save ya untuk disimpan di dalam satu directory ya. Oke. Ini kita tidak perlu save. Kemudian analyze. Untuk menghitung multiple regresinya adalah analyze regression linear. Analysis regression linear ya. Oke. Maka di sini adalah y-nya. Y-nya ini adalah sebagai dependent variable. Kemudian X1, X2-nya. Ini kita masukkan ke sini. X2-nya. Oke. Jadi y-nya adalah dependent variable, X1, X2 adalah independent variable. Kemudian statistik. Ini kita cukup model fit-nya saja dan estimate regression coefficient ya. Oke, kemudian continue. Continue, kemudian oke. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Kita pindah dulu. Oke. Hasilnya ini adalah di sini. Hasilnya di sini kita lihat dari model ini. Ya. Kita langsung ke koefisien ya. Jadi koefisiennya di sini adalah persamaannya konstantanya 0,96, kemudian koefisien B1-nya adalah 0,313, koefisien B2-nya adalah 0,605. Sehingga persamaan multiple regresinya adalah kinerja sama dengan 0,96
ditambah 0,313 motivasi ditambah dengan 0,605 disiplin kerja. Ya. Nah, demikianlah aplikasi dari matrik untuk membentuk persamaan simple regresi dan multiple regresi. Ya. Semoga video ini bermanfaat.